Seorang selebriti mendadak jadi pedagang sapi. Sudah lama Irfan jadi peternak sapi dan semua sapinya adalah sapi pilihan. Oke, kita akan kenalan satu demi satu. Ini jenis PO dan ini luar biasa, salah satu yang tertinggi juga di Jawa saat itu. Dan ini jinak banget namanya. Jelang Idul Adha atau Lebaran Haji adalah momen terindah bagi Irfan Hakim. Karena disinilah ia bisa menyalurkan hobi sekaligus juga mendatangkan cuan. Bagaimana tidak? Tiap musim haji tiba, Irfan yang notabene seorang selebriti mendadak jadi pedagang sapi. Sudah lama Irfan jadi peternak sapi dan semua sapinya adalah sapi pilihan. Oke, kita akan kenalan satu demi satu. Ini jenis PO dan ini luar biasa, salah satu yang tertinggi juga di Jawa saat itu. Dan ini jinak banget namanya si Petruk, tapi sama Raffi diganti jadinya Sapi Ahmad. Nah, kalau ini jajaran sapi-sapi PO, sapi-sapi PO itu atau orang nyebutnya sapi Jawa. Ini dia tuh 7 tahun jadi penarik gerobak. Irfan tak main-main dalam menjalankan bisnis musiman ini. Demi mendapatkan sapi terbaik, Irfan sampai terjun langsung mencari sapi dari peternak lokal di pelosok Jawa hingga Lampung. Tak heran kalau ia kebanjiran order hewan kurban. Hampir semua sapi miliknya sold out. Bahkan Irfan juga ketitipan 20 ekor sapi untuk disembelih di rumahnya. Alhamdulillah laris, mudah-mudahan segera sold out semuanya karena supaya mereka dapat partner surganya. Amin insyaallah. 30 ekor sudah mau setengahnya. Tenang insyaallah. Ya kalau misalnya nggak sholat, ya gue aja yang kurbanin. Ada orang soleh yang menitipkan sapi untuk disembelih di tempat aku kurang lebih 20 ekor. Lebih kurangnya. Tapi aku kayaknya kalau 20 ekor kayaknya bisa berhari-hari ya. Jadi kayaknya aku akan izin distribusikan juga ke beberapa tempat juga. Yang membutuhkan, yang tepat gitu. Pelanggan Irfan pun bukan kaleng-kaleng. Dari selebritis kelas Maya Estianty dan Raffi Ahmad, sampai RI1 Presiden Prabowo Subianto membeli sapi kurban dari peternakan Irfan yang berada di Sukabumi. Kebanyakan sapi super premium yang harganya mencapai 100 juta lebih. Oh ya ini yang Bunda Maya juga nih. Ini gendut banget. Ini 1 tahun lebih juga Bunda Maya itu pilih yang paling gede banget. Alhamdulillah. Irfan mengaku sangat menikmati bisnis jual beli hewan kurban. Apalagi selain hobi, bisnis ini juga mendatangkan cuan yang tak sedikit. Tapi dari semua itu, yang terpenting bisnis ini juga mendapatkan nilai pahala baginya. Ya, enggak 100% bisnis istilahnya. Mudah-mudahan niat baik ini tidak hanya mendapatkan kebahagiaan dunia, tapi justru akhirat yang kita pentingkan. Jadi kita tuh ada kebahagiaan tersendiri ketika melihat sebuah kurban bertemu, menemukan hewan kurban pilihannya yang terbaik maksimal. Pesta hajatan ngunduh mantu anak sulung Soimah sudah seminggu berlalu. Namun masih menyisakan perasaan mengganjal dalam diri Happy Asmara. Sebagai bentuk permintaan maaf tak bisa kondangan, Happy berencana sowan ke rumah Soimah untuk memberikan hadiah pernikahan kepada Soimah dan anaknya. Apakah hadiah yang bakal diberikan Happy Asmara? Jangan-jangan kerupuk dan bumbu pecel satu mobil box, seperti yang dulu pernah dikirimkan Happy ke rumah Soimah. Ya nggak perlu dikasih tahu lah kadonya apa. Happy Asmara memang selalu berusaha membahagiakan orang lain. Karena Happy sedang bahagia. Rumah impian mewahnya di Kediri, Jawa Timur, sebentar lagi rampung dan siap untuk ditinggali bersama sang suami Gilda Sahid. Ntar ditungguin ya, ntar kalau mau jadi mampir ya. Ntar main aja ke rumah. Bukan Ria Ricis namanya kalau nggak bikin sensasi.
Tapi kali ini bukan karena konten ataupun drama media sosial, melainkan karena Ricis resmi ikut main film. Yang menarik, kisah di film tersebut nyaris sama dengan kehidupan rumah tangganya sebelum berpisah dengan Teuku Ryan. Ramai beberapa waktu lalu, konflik Ricis dan Ryan dipicu campur tangan mertua di rumah tangga mereka. Bahkan isu sadis pun sempat mencuat kala itu, bahwa Ricis sampai mengusir orang tua Ryan. Isu tak pernah ada bukti, tapi yang pasti mahligai Ricis dan Ryan hancur. Waktu syuting itu aku gak tahu judulnya apa, karena waktu itu Mas Anggi cuma bilang, ayolah bantuin aku, satu scene aja lah, ayo bantuin. Dia bilang itu oke. Jadi kita ikut syuting, kita nggak tahu judulnya apa, peran yang nggak tahu apa, datang dengan kepala kosong ya, dikasih peran, disuruh peran ini sesuai dengan scene, oke. Pas selesai syuting, dikasih materi buat promo, disebutkan judulnya Teng. Wow, amazing. Langkah Ricis direspon miring halayak, terutama warganet. Ricis dinilai memanfaatkan momen dan situasi untuk menyindir Ryan dan keluarganya. Karena kan mungkin ada beberapa orang yang mungkin relate. Secara keseluruhan memang kan ini kan sudah kita pernah lihat sebelumnya di film cerita pendeknya. Jadi ini emang secara keseluruhannya aja menurut aku filmnya bagus, bisa diajak berantem bareng, nangis bareng, seru-seruan bareng. Demi peran dan demi bisa ikut main, Ricis kabarnya rela dibayar dengan nominal yang sangat murah. Benarkah? Sangat sedih ya, dari hati paling dalam ya, karena membayangkan apabila ada rekan-rekan di sekitar aku yang merasakan hal serupa. Pemirsa, kalau berbicara di depan kamera, kayaknya seorang Ria Ricis, YouTuber kesayangan kita, nggak usah diraguin lagi ya. Tapi kalau misalkan tentang acting di layar lebar, waduh, perlu diuji deh. Kita semua udah nggak sabar. Nah, seperti apa kira-kira kalau misalkan Ria Ricis main film gitu? Apalagi katanya di project ini, Ricis tuh rela loh pemirsa, dibayar murah. Bahkan kata-katanya adalah sangat murah. Kalau sangat murahnya Icis mah berapa miliar kira-kira? Dan betul nggak sih film ini tuh diambil dari kisah nyata seorang Ria Ricis? Kita tungguin aja update-nya nanti ya. Dan juga ada berita lainnya, kakak Denada yang sedang mengajak Ressa Rosano dan juga istrinya honeymoon ke Singapura sekaligus bertemu dengan Aisyah. Nah, kisah selengkapnya sesaat lagi. Tetap di Seleb On Air. Salah satu momen terindah dan paling menyentuh dalam hidup Denada akan segera tertoreh. Usai sukses berbaikan, saling memeluk dengan putranya Ressa Rosano, Denada akan segera mempertemukan Ressa dan Vita istrinya dengan Aisyah sang adik yang kini tinggal di Singapura. Ressa juga pasti seneng, happy insya Allah ya ketemu sama adiknya juga pasti insya Allah ketemu. Itu aja udah merupakan hadiah terbesar buat aku. Hadiah sangat spesial sudah disiapkan Denada dan Ressa. Ibu dan anak ini berburu kado khusus yang rencananya akan diberikan kepada Aisyah akhir pekan ini. Yang mengejutkan, tiket penerbangan first class ke Singapura ternyata justru hadiah dari Raffi Ahmad untuk pernikahan Ressa. Raffi itu mensponsori untuk Ressa, Vita juga untuk ke Singapura sekalian honeymoon, sekalian ketemu adeknya. Jadi terima kasih banyak buat Raffi, buat Nagita, sangat amat care juga, sangat amat senang membantu, senang menolong orang lain. Jadi ya kita doakan semoga Allah gantikan dengan rezeki yang berkali-kali lipat untuk Raffi dan keluarga.